Pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, momen ini alangkah baiknya untuk kita manfaatkan agar ikut juga berkurban. Jadi ada beberapa kriteria yang harus Anda perhatikan jika Anda ikut berkurban dalam Idul Adha kali ini. Berikut paparannya untuk Anda dalam segmen At Large hari ini. Ada beberapa yang perlu Anda perhatikan menjadi landasan pada saat ikut berkurban di Hari Raya Idul Adha. Jadi landasan syariat kurban Idul Adha pemirsa yang pertama ini tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga di dalam hadis Nabi dan juga ijma ulama, dan ini adalah bagian dari keteladanan Nabi Ibrahim yang tentu semua masyarakat atau umat Islam percaya dengan ajaran-ajaran yang menjadi landasan syariat kurban Idul Adha ini. Nah, ada beberapa jenis kurban yang harus Anda perhatikan pada saat menentukan pilihan apa yang akan dijadikan kurban. Yang pertama ada unta, ada sapi atau kerbau, juga ada kambing atau domba. Nah, tidak sah kalau berkurban dengan hewan selain yang disebutkan ini pemirsa, mulai dari unta, sapi atau kerbau, kambing dan juga domba. Jadi kalau ada pertanyaan, jika seandainya ingin berkurban tapi yang ingin diberikan adalah ayam misalnya, kelinci atau hewan liar, maka kurban tersebut hitungannya tidak sah menurut landasan syariat yang ada. Tidak hanya soal jenisnya saja pemirsa, soal usia juga harus diperhatikan. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Bimas Islam Kementerian Agama. Jadi dari beberapa jenis hewan kurban ini perlu diperhatikan usianya pada saat dikurbankan. Pertama, kalau kita lihat unta itu harus berusia 5 tahun atau masuk tahun ke-6. Kemudian kalau domba pemirsa minimal usianya adalah 6 bulan. Nah, sedangkan kambing harus berusia 1 tahun atau masuk ke tahun kedua. Dan sapi yang kita lihat itu pada saat akan dikurbankan usianya haruslah 2 tahun atau masuk tahun ketiga. Jadi harus diperhatikan pada saat Anda membeli atau memilih hewan kurban berapa usia hewan kurban tersebut. Ada lagi yang harus diperhatikan soal waktu kurban. Jadi ini supaya kurban Anda sah harus memperhatikan waktunya. Untuk melakukan penyembelihan kurban itu harus dilakukan setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah hingga matahari terbenam pada 13 Zulhijjah. Jika disembelih sebelum sholat Id atau sholat Idul Adha, maka kurbannya dihitung tidak sah. Jadi tidak sah itu maksudnya adalah ini seperti prosesi penyembelihan biasa saja. Setelah dikurbankan, tentu harus dibagikan. Nah, pembagian daging kurban juga harus memperhatikan beberapa aturan pemirsa. Kita lihat, jadi pembagian hewan kurban ini yang lumrah diterapkan di Indonesia ada beberapa aturannya. Yang pertama ini diberikan untuk fakir miskin, diberikan untuk kaum duafa, diberikan untuk janda dan juga lansia, diberikan pula untuk tetangga sekitar, yatim piatu dan juga kaum muslim secara umum. Biasanya dalam agama Islam secara umum ada 3 pembagian hewan kurban. Jadi untuk diri sendiri, untuk keluarga, tetangga dan teman-teman serta untuk masyarakat yang memang masuk dalam kategori membutuhkan. Nah, sohibul kurban atau orang yang berkurban itu mendapatkan bagian khusus. Kadang lebih dari 1 bungkus, itu lumrah terjadi di Indonesia. Dan ada beberapa aturan lagi yang harus Anda perhatikan pada saat Anda memutuskan untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. Apa saja? Saya ajak Anda untuk memperhatikan pemirsa. Yang pertama, daging hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, pekerja atau pejagal juga tidak boleh diberikan bagian dari hewan kurban yang Anda punya. Jadi nanti pejagal atau orang yang memotong, pekerja yang memotong, maka nanti hanya diberikan upah terpisah. Jadi lumrah boleh diberikan bayaran tapi bayarannya terpisah, bukan bagian dari daging kurban yang ia sembelih. Kemudian tidak boleh menyembelih sebelum sholat Idul Adha, tadi sudah disinggung. Tidak menyembelih secara kasar, maksudnya di sini adalah pisau yang digunakan haruslah dengan pisau yang tajam dan sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku pada saat proses penyembelihan tersebut berlangsung. Dan yang harus diperhatikan lagi lainnya adalah ini wajib harus menghadap kiblat pada saat proses penyembelihan. Nah, itu tadi ada beberapa aturan yang berlaku pada saat Anda berkurban di Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan nanti atau mungkin yang belum sempat berkurban di tahun ini bisa ikut memaknai berkurban di Hari Raya Idul Adha di tahun-tahun ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.